Ini kita ngangkat suatu ayat begini, karena ini hanya saya nggak panjang karena besok juga ngisi kembali toh. Alam yakni ladina amanu, apakah belum saatnya, saya terjemahkan bebas saja, ini permintaannya teman-teman yang biasanya Jakarta itu ya. Alam yakni, belum saatnyakah, tidak saatnyakah untuk orang-orang yang memiliki iman, orang-orang itu untuk memiliki iman, belum saatnyakah orang-orang beriman untuk tunduk pada hati zikir. Zikir itu zikir itu ada kehadiran Tuhan. Satu, alam yakni ladina amanu, belum saatnyakah orang-orang ini untuk memiliki iman, menggenapi perilaku tatanan lahir, tatanan dunia, tatanan akhlak dan tatanan adab kehidupan syariat digenapi dengan iman. Belum saatnyakah penduduk bumi mereka ini untuk memiliki iman, mengenal Tuhannya dan mengenal hakikat risalah, hakikat kerasulan, hakikat nur, terpujinya Tuhan. Tasya'a qulubum li dzikr, sehingga di dalam hatinya itu ada zikir, dan zikir itu dijadikan sebagai kiblat spiritual, sehingga hidup ini memiliki arah, memiliki tujuan, dan mengetahui bagaimananya berdunia ini supaya yang dilakukan itu berada di dalam ridho, maghfirah, fadl dan rahmatnya Allah. Wa makna zala minal haq, mohon maaf ini saya belum sempat karena terjemahannya tafsir sehingga ini tidak saya angkat. Wa makna zala minal haq, belum saatnyakah seseorang ini untuk mencari ilmu yang menjadikan zikir, yang menjadi ada kehadiran diri Tuhan di dalam hatinya? Atau mereka kemudian mengatakan wama, dan tidakkah apa yang mereka terima, mereka mengatakan bahwa apa yang mereka sampaikan ini adalah minal haq, mereka ini merasa bagian dari al-haq. Belum saatnyakah hatinya ada zikir supaya ada kehadiran Tuhan, supaya apa yang dilakukan itu berada di dalam hakikat dan bagian dari hakikat. Akibat mereka berprasangka sok ngerti dan sok kenal, wala yakunu kalladzina utul kitab, dan hanya diperoleh dari bacaan dan dari kitab-kitab apa yang mereka pelajari min qabl, maka fatola alaihim, maka terjadilah masa yang panjang akumulasi prasangka, akumulasi tafsir-tafsir, akumulasi kira-kira, akumulasi tidak ngerti dan tidak tahu tapi merasa ngerti dan merasa tahu. Maka terjadilah menumpuk seperti saat awalnya kita menggunakan, saat awalnya kita memupuk menggunakan kimia, pelan tapi pasti, maka sedikit demi sedikit kimia sintetis yang kita berikan pada tanaman yang kita letakkan di tanah menjadikan tanah itu keras. Fatolu alaihim al-amadu faqasat qulubuhum, menjadi keras tanah itu, menjadi bantat tanah itu, otaknya menjadi beku, hatinya menjadi dingin, menjadi fanatik dan menjadi kultus, sehingga tidak terasa bahwa apa yang diyakini itu hanya berangkat dari anggapan, dikira iman, padahal sama sekali tidak kenal Tuhannya, sehingga tampak beragama tapi tidak kenal Tuhan. Dibuktikan tetap gampang judek dan bingung dengan material. Al-amadu faqasat qulubuhum, dan keras hatinya, keras pikirannya.
wa katsura minhum fasikun, maka itu masuk menjadi kelompok orang-orang yang fasik, orang yang tidak sadar salah di hadapan Tuhan, benar mengungguli dirinya sendiri. Belum saatnya kah? Karena Ramadan itu sangat berkaitan dengan hal ini. Ramadan maka untuk dikatakan alam yakni ladina amanu, belum saatnya orang-orang itu untuk menyatakan imannya, ada butiran iman, maka prasyaratnya adalah memenuhi kriteria menjadi hamba yang fakir, sadar yang maha terpuji, yang maha kaya, yang maha tahu hanya diri Tuhan. Butuh kuat berproses kembali kepada Tuhan, maka akan jujur. Jujur. Sehingga tidak dikubur oleh aku, tidak dikubur oleh ego, tidak dikubur oleh panasnya hati, tidak dikubur oleh iri dengki, tidak dikubur oleh jabatannya, tidak dikubur oleh kekayaannya, tidak dikubur oleh keturunannya. Hanya mereka yang fakir, sehingga mengetahui bahwa dunia ini berproses untuk kembali kepada Tuhannya, sehingga kehidupan ini tidak berada di dalam adu nasib, gambling, berjudi, untung-untungan, semoga akhiratnya benar, tapi mengetahui persis jalan pulang kembali kepada Tuhan. Sesuatu yang menjadi penghalang seseorang untuk dapat sampai kepada Tuhan, tadi kita akan matur bahwa, dan untuk kemajuan diri kita, itu adalah penyakit-penyakit kemeluhur, penyakit-penyakit komolangkung, merasa lebih, penyakit-penyakit hati yang menjadikan kita itu berada di dalam situasi cengkraman setan, cengkraman jin, bahkan iblis, kan begitu kan ya. Puasa sangat berkaitan dengan hidayah keberadaan dia. Saya sebenarnya menekankan ini ya. Puasa sangat berkaitan erat dengan hidayah perihal keberadaan kul, untuk dapat menyatakan wah dia ahad, dapat ditetapkan di dalam hati, dia yang punya nama Allah, dikenali zatnya yang al-ghaib, yang saat kita menyebut lisan Allah, maka ada kehadiran dia yang punya nama Allah. Awalnya adalah kata itu adalah Allah, maka pada saat itulah kita berada di dalam mengetahui tujuan untuk apa hidup, dan dalam kepastian dan tidak ambigu. Maka itu sebenarnya yang kemarin kita ungkap bahwa berkaitan dengan puasa, karena makna kutiba alaikum siyam itu ada isim yang menggambarkan, ada yang menentukan berapa jumlah puasa. Kemudian kamu meminta ilmu, yang itu kemudian disebut Lailatul Qadar inangzalnahu, ditunjukkan, diturunkan dia dengan sebenar-benarnya inangzalnahu, ketetapan, ditunjukkan keberadaan dia zat al-ghaibullah, huwa, domirnya Allah, namanya domirnya huwa, keberadaannya huwa, sungguh saya turunkan dia, ditempatkan pada dada hamba yang utul ilma, yang nyuwun ilmu, dalam sebuah ketetapan di dunia, digambarkan Lailatul Qadar. Hebatnya ketetapan di dunia,
disebut sebagai adanya ketetapan. Sebab tanpa ilmu, tanpa mengenal Tuhannya, maka tidak memiliki tujuan hidup, bingung bagaimana hidup dijalani, tidak terbimbing terarah, kecuali hanya prasangka-prasangka. Digambarkan orang yang demikian ini, yang telah nyuwun ilmu, ditunjukkan dia yang punya nama Allah, itu bagaikan diserupakan orang yang mengetahui hakikat itu adalah 1000 bulan. Sehingga benar-benar dalam sebuah kesadaran, oh ternyata yang obah, yang osek, yang bergerak, yang melihat itu dia, itu tidak lagi konsep. Oh dia yang punya nama Allah, dia yang la khala wala quwwata illa billah, maka akan berperilaku fasjudu ila Adam, berlaku sujud di hadapan wakil Allah di muka bumi hanya dengan izin Allah, dan urusan dunia menjadi jelas, menjadi terang, menjadi gamblang. Kudune wis gak mikir terkenal karepmu gak karepmu kan wis gak kepikir, bukan itu urusannya pisan gitu. Nggih apa dadine nek ternyata enggak ndadekne selamat. Dunia itu benar-benar di posisi alat atau media mengangkut jati diri fitrah manusia yang berada di dalam jiwa untuk diantarkan kembali kepada Allah dengan kehidupan berdunia. Sehingga kehidupan di dunia itu salam, selamat. Di dunia itu salam, selamat. Sampai memperoleh ilmu, mendapatkan Lailatul Qadar itu selamat. Sampai fajr, sampai meninggal dunia. Jadi meninggal dunia itu malah dikatakan bangkit, fajr, bangkit gitu loh. Ketoke kelihatannya mata meninggal, sepertinya kelihatan mata itu surup maghrib, matahari terbenam, tapi sesungguhnya itu adalah terbit menjadi nyata, menyatakan ya uminadri ila rabbihan nadhiroh, wajah berseri-seri menyatu dengan Tuhannya. Keselamatan rasa hati nurani menyatakan persaksiannya hingga menyatakan dengan pasti sampai masa hidup dunia habis, masa pakainya. Nah, itu. Maka laqad anzalna ilakum dan seterusnya. Sungguh lakot dengan sebenar-benarnya kami, karena dikatakan anzalna kami, Tuhan gak ngejawantah, ada keterlibatan hamba yang hak, wenang dan sah. Kami menurunkan, memberikan, menunjukkan ilaikum kepada kalian selalu adanya kitab yang nyata, masdar, kitab yang nyata fihi, yang di dalamnya akan menunjukkan kamu zikir, kehadiran dia yang punya nama Allah. Apakah kamu tidak menggunakan akalmu bahwa kitab itu nyata, bisa kamu tanya dan dapat menunjukkan dengan lesannya bagaimana supaya kamu itu zikir. Zikir itu ada kehadiran dia yang punya nama Allah, itu zikir. Nek moco Allah, Allah la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, itu wirid. Sekali lagi itu wirid, bukan zikir. Ojo jumbuh kadung sahara gadak kita memahami bahwa wirid itu dikira zikir. Zikir itu hanya terjadi jika telah mengenal Tuhannya, maka ada kehadiran dia yang punya nama Allah sebagai makna domir, sesuatu yang tersimpan di dalam hati mengenai sang pemilik nama, disebut domir. Makanya in huwa, sungguh dengan sebenarnya, huwa dia itu adalah menjadikan seseorang ada kehadiran zikir. Untuk ilmu, adanya sebuah ilmu sehingga mengetahui rahmatan lil alamin, wawasan wacana dunia itu akan menyatu dalam kesadaran utuh
dalam satu induk ilmu